Kota Ambon kembali akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro level 2. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Lohena Pesi, di Hotel Manise pada Kamis 3 Februari sore. Lohena Pesi mengatakan beralihnya Ambon ke level 2 seiring masuknya Ambon ke zona kuning peta penyebaran COVID-19. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Tanita Patisiana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tanita. Halo rekan Mei dan Tribuners. Iya, Tanita, silakan dengan informasi Anda, sampai kapan PPKM level 2 ini akan berlangsung dan apa saja yang dibatasi? Baik, rekan Mei dan Tribuners, untuk PPKM level 2 ini sudah mulai berlangsung mulai hari ini, tanggal 7 Februari hingga 2 pekan ke depan, tepatnya tanggal 24 Februari 2022. Memang untuk PPKM level 2 kali ini maksudnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena, untuk sebelumnya memang amat sangat dibatasi, namun untuk kali ini ada sedikit diberi kelonggaran untuk, pelaku usaha, karena mengingat untuk, pertumbuhan ekonomi sekarang sangat diperhatikan ya. Beberapa di antaranya yang memang ditutup sama sekali itu adalah sekolah tatap muka, khususnya SMP karena untuk Ambon sendiri baru SMP yang melaksanakan PTM terbatas. Namun, sudah mulai, ditutup sehingga bulan Maret nanti. Memang PTM ini agak sedikit lama ya daripada, untuk level 2 ini PPKM. Kemudian untuk pelaku usaha kuliner khususnya juga, diberi batasan hanya sampai pukul 10 saja. Kemudian untuk, kuliner malam juga, sebelumnya hanya sampai jam 9, tapi untuk PPKM level 2 kali ini diizinkan sampai jam 12 malam. Tapi memang, dibatasi sekali, harus memang sangat memperhatikan protokol kesehatan ketat, kemudian juga untuk beberapa tempat juga memberlakukan, menunjukkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksinasi. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Tanita, bagaimana situasi di kota Ambon sendiri saat ini? Karena ini hari pertama PPKM ya, jadi, sudah mulai agak sepi nih Kota Ambon karena, untuk kantor aja sudah memberlakukan 50% WFH, 50%, eee, kerja di kantor. Jadi tadi untuk di pemerintah kota aja itu sangat-sangat sepi, tapi memang masih, melayani, untuk, masyarakat yang datang untuk pembayaran retribusi atau yang lainnya itu masih dilayani ya, tapi sangat sepi. Kemudian juga, situasi jalanan itu kayak jam-jam kantor gitu ya, jadi agak sepi. Cuma untuk di pasar masih ramai karena pusat perdagangan di Kota Ambon itu ada di pasar. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Tanita, berapa jumlah kasus positif di kota Ambon dan bagaimana langkah pemerintah untuk menanganinya? Baik rekan Mei, untuk, kasus sendiri di Kota Ambon COVID-19 sejak tanggal 24 Januari itu memang, cukup signifikan, lonjakan kasusnya hingga per hari Minggu kemarin data terakhir yang kami dapat itu ada sekitar 725 kasus. Padahal sebelumnya Ambon itu, zero case atau nggak ada kasus sama sekali itu hampir lebih dari, 1 bulan ya, tanpa kasus sama sekali, tanpa, di level 1 juga, zona hijau, tapi memang sangat signifikan kenaikannya hingga juga ada, yang meninggal itu 3 orang dan memang selain penerapan PPKM level 2 pemerintah juga, mulai membatasi gerak-gerik khusus untuk, ASN di pemerintah Kota Ambon juga wajib mengikuti tes PCR sebelum, masuk ke kantor. Jadi kalau mereka dari dinas luar kota itu wajib sekali, tes PCR sebelum mereka masuk ke kantor. Jadi kalau memang sambil menunggu hasil tes PCR mereka akan WFH. Kemudian juga untuk kasus ini karena sangat tinggi, jadi pemerintah juga membuka rumah sakit lapangan, yaitu menggunakan asrama haji yang memang menampung sekitar 380 tempat tidur. Jadi, untuk, membantu, masyarakat yang, karantina untuk, mempercepat proses penyembuhan. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Tanita Patisiana atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Ambon, berikut tayangannya untuk Anda.
Saya keluarkan lagi instruksi wali kota dalam upaya untuk mengatur kembali ya seluruh mekanisme sosial di kota ini ya sesuai dengan protokol kesehatan dan level yang ada. PPKM yang ditetapkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri, Ambon sudah masuk pada level 2 lagi, tatap muka ya untuk 12 sekolah. Ya, Omicron ini dia akan terjadi antara Februari dan Maret. Nah, ini kita sepakat untuk sekolah itu kita tutup sampai dengan bulan Maret. Nanti bulan April kalau kita evaluasi, kalau kondisinya sudah membaik, nah kita akan buka lagi untuk uji coba untuk sekolah tatap muka lagi. Itu misalnya gitu. Yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan di tempat umum, ya dengan 50% misalnya, sesuai dengan instruksi itu. Jadi kafe, restoran itu akan kita tinjau lagi dia punya masa operasinya dan diberlakukan sesuai dengan aturan itu. Jadi untuk hari besok, Jumat, Sabtu dan Minggu kita akan sosialisasi secara bersama. Lalu hari Senin kita mulai terapkan itu. Waktu bukanya, kemudian jumlah pengunjungnya itu kita akan tetapkan lagi sesuai dengan instruksi menteri yang terbaru yang tadi saya sudah tanda tangani dan berlaku nanti itu hari Senin, ya. Nah, itu kondisi yang terakhir yang saya mau sampaikan dengan buat teman-teman media, termasuk juga langkah-langkah yang sudah diantisipasi oleh para camat, lurah, kades raja, ya. Nah, salah satu kebijakan yang kita tempuh itu misalnya para camat itu diminta untuk inventarisir seluruh kantor-kantor yang ada di wilayah kecamatan dia, lalu kemudian kita akan turun untuk mengadakan rapid antigen ya buat kantor-kantor itu juga ya. Termasuk juga kebijakan ditetapkan seluruh ASN pemerintah kota yang melaksanakan tugas keluar daerah ya pada waktu dia kembali, sebelum dia bertugas dia harus dulu PCR dulu. Kalau PCR-nya negatif baru dia bisa berkantor lagi ya. Nah, karena fakta membuktikan bahwa dari hasil tes kita ya yang kita laksanakan di beberapa OPD ternyata cukup ya, banyak yang terkontaminasi, yang reaktif ya. Di Kawangan misalnya itu ada 9, di Bapeda itu ada 11. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.